Oke, bertemu lagi. Ya tentu bertemu lagi karena ini adalah sebuah awal yang baru. Meskipun kita sudah tag kedua. Cari yang sama. Bukan ini udah teks yang 990. Ya mau berapa kontaknya tetap membernya sama, ada Pak Subhan, ada Bu Emerald, ada Pak Richard dan saya sendiri yang paling ganteng. Halah. Enggak. Paling tua kalau saya ya. Nah, itu betul. Sebenarnya tua tuh masalah bukan sih? Tidak masalah, Pak. Masa? Tidak masalah untuk belajar, masalah untuk kesehatan. Langsung muncul iklan. Langsung muncul iklan. Oke. Iya, Aku nggak berani ini sih, soalnya udah masa umur sensitif bos, nggak berani. karena dalam ranah apapun itu sesuatu yang kadang sederhana kecil bisa aja jadi masalah kan, Ya. atau jadi problem gitu. Yes. Betul nggak? Betul, Pak. Pernah nggak sih Bapak Ibu tuh apa ya, Kalau ketahuan. nyari bridging, sorry. biar nggak jelek-jelek amat bridgingnya. Itu yang saya pikirkan. Nah, itu tadi. Berapa ya? Bridgingnya tuh mana ya? Kemana ya? Mau kemana ya? Gini Oke. aja lah, kita straight to the point aja lah. Yes. Gimana kalau Udah dibongkar duluan ya tuh. iya, gimana kalau saat kita mengajar di kelas itu kita memunculkan sebuah masalah, terus siswanya diminta untuk memberikan solusi terhadap masalah itu. Ya, contohnya gimana Pak maksudnya? Contohnya gini misalnya, Pak Suban punya hutang misalnya. Itu joke yang sebelumnya di bawah. Enggak. Masalahnya gini, misalnya di kelas apa ya? Di kelas speaking lah gitu misalnya. Di kelas speaking, misalnya Pak Richard bawa rekaman orang Inggris yang Inggris banget. Inggris banget. Inggris banget. Contoh misalnya siapa ya? Yang Inggris banget. Boris Penyanyi Boris Johnson. Inggris banget nih maksudnya apa? British English Adele. banget. Pernah dengar Adele diwawancara enggak? Oh ya. Adele. Yes. Kan kalau orang Inggris banget yang aksennya Yeah. kental itu saat diwawancara akan sangat cepat sekali dan kedengaran menggumpal. Itu masuk salah satu meme loh, itu adalah apa? Mereka tuh ada satu meme yang bilang gimana kalau si Adele masuk apa materi untuk listening di TOEFL. Iya. Yakin jeblok semua nilainya. Jeblok semua. Itu kan jadi masalah tuh. Iya. Coba Adele dijadikan pembicara utama di TOEFL misalnya, Iya. kan jadi masalah. So dari situ dibawa misalnya ini loh ada rekaman, kira-kira menurut kalian kalau ketemu rekaman seperti ini baiknya diapain? Ya. Kan bagusnya kayak gimana maksudnya gitu. Bagusnya gimana? Cara mendengarkannya misalnya atau ada solusi lain gitu agar saat saat rekaman itu diputar tetap kita atau mahasiswanya tetap bisa keep up dengan baik. itu. Betul. Ya. Contohnya gitu. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Bisa sih kayaknya. Bisa. Misalnya kalau misalnya mungkin reading kita bawa sebuah teks dengan misalnya misalkan ini teks kita belum tahu isinya, materinya tentang apa, orangnya dari mana, bagaimana karakternya dikembangkan dan sebagainya. Itu kan masalah ya. Masalah jadi ketika mereka membaca, mereka bagaimana bacaan itu menyelesaikan masalah yang sudah ada. Betul. Jadi misalnya si guru saat mengajarkan reading sudah siap sedia dengan masalah yang ingin dipecahkan. Yes. Ya. Jadi Misalnya, struktur ceritanya kan belum tahu dan sebagainya. Itu sudah ditanyakan di awal oleh si guru karena itu ada sebuah masalah yang harus dipecahkan oleh si murid. Ya. Memang sudah menyajikan masalah di awal gitu ya. Jadi ketika kita sudah tahu masalahnya di awal, kita sudah jadi tahu juga tujuan pembelajaran itu apa, kemana nantinya. Fokusnya kemana? Iya, fokusnya kemana. Ya itu penting juga sih. Ya kita harus menyajikan suatu masalah juga. Ya oke juga dalam pembelajaran. Ya saya setuju sih karena memang fokus menyajikan masalah ini dulu itu apa sih fungsinya sebenarnya? Untuk membuat siswa aktif dalam belajar kan sebenarnya. Mereka aktif berpikir, mencari informasi untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi sebelumnya mereka aktif berpikir, mengumpulkan informasi terkait masalah, mencari akar permasalahannya nih apa sebenarnya kan, baru nanti mereka memformulasikan solusi untuk masalah ini sebenarnya. Jadi ya cocok sih. Saya biasanya itu kalau untuk kelas writing sih. Writing ya? Misalnya saya kasih isu
kayak beberapa waktu lalu, sekarang ini banyak orang lebih suka makan di luar daripada makan di Di rumah. Heeh. Makan di luar tuh bukan di halaman ya, tapi makan di Iya, restoran. makan di restoran seperti itu. Literally di luar rumah kalau Bawa karpet makan di luar ya. Makan di luar. Enggak, jadi ada isu seperti itu. Nah, saya minta siswa apakah ini lebih banyak lebih menguntungkan atau tidak. Nah, itu jadi saya men-trigger siswa untuk merespon masalah ini seperti itu. Jadi masalahnya dihidangkan lah di depan. Yes. Karena tadi makanan Iya. ya, jadi dihidangkan di depan. Ya. berarti Siswa. bisa kita asumsikan tuh ada masalah gitu ya, ada problem yang dibawa guru. Lalu langkah pertamanya adalah menjelaskan orientasi masalahnya tadi. Tujuan tadi ya, tujuan Yes, masalahnya. orientasi masalahnya mau dibawa kemana ini? Hmm. Nah, gitu kan, mau dibawa kemana nih? Kira-kira solusinya arahnya kemana? Itu Ya. kan namanya orientasi masalah. Setelah itu baru diorganisir, kira-kira menentukan pemecahan masalahnya seperti apa. Maksudnya gimana Pak? Jadi kalau dari tadi kan sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ibu semua, setelah ada masalah, maka kita akan mencoba untuk mengarahkan masalah itu ke Tujuannya Untuk mencapai tujuan ada langkah-langkahnya kan. Oh, jadi mau organisir tadi membuat langkah-langkahnya. Ya. Betul seperti itu. Jadi mengorganisir kira-kira supaya sampai ke tujuan itu kemana arahnya. Oke. Tujuannya kan ujung-ujungnya solusi kan ya Pak? Yes, Solusi betul. tadi. Jadi Akhirnya, organisasi tadi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai solusinya tadi. betul. Iya. Dan biasanya tuh kalau menurut pemikiran saya ya, langkah-langkah tersebut kan harus bersifat rasional kan, Ya. dan berdasarkan critical thinking yang dimiliki oleh Semua semua orang. siswa yang Ya. ada di situ Oke. untuk memecahkan masalahnya. Gitu kira-kira. Terus kira-kira setelah itu ngapain lagi ya? Setelah terorganisir Disampaikan atau dinegosiasikan? mungkin bisa Disampaikan di kelas, misalnya mungkin yang lain akan memiliki pandangan yang berbeda mungkin. bisa. Ya, untuk satu masalah kan bisa ada beberapa solusi kan ya Pak ya. Iya iya iya. Nanti mereka bisa juga berdiskusi, saling ada negosiasi begitu ya. Kira-kira solusi mana nih yang paling bagus untuk dan efektif Apakah untuk ada absolute solutions atau misalnya bisa aja berbeda orang atau berbeda kelompok memiliki solusi yang berbeda? Berarti gurunya ngapain tuh di situ kira-kira? fasilitator pasti. Fasilitator atau memonitor Memonitor. Ya. memonitor bagian mana yang memang sudah tepat, bagaimana yang perlu diperbaiki misalnya. Kalau Baru menanggapi punya Pak Suban tadi ya Pak ya, yang namanya opini pasti Beda-beda. Subjektif berbeda. sekali. Iya, jadi berbeda. Nah, disinilah kita memberikan kesempatan siswa untuk melatih menyampaikan argumentasinya, kayak mempertahankan pendapatnya. Nah, di Ya. sini Ya. dengan data yang mereka kumpulkan sebenarnya. Seperti itu. Jadi lebih mereka berkomunikasi ya, negosiasi Iya. tadi ya. Oke. Lalu setelah itu baru memformulasikan solusi dari Solusi masalah. utama dari keseluruhan tadi. Betul. Baru nanti diambil solusi mana yang memang paling relevan untuk masalah itu. Untuk problem yang sudah diajukan tadi. Betul. Jadi menyelesaikan sudah selesai masalah. Sudah selesai Ya. masalahnya. Dan bisa aja solusi yang ditawarkan lebih dari satu sebenarnya. Ya bisa saja. Kan tergantung, kata Bu Emer tadi, tergantung dari bagaimana si peserta Siswanya didik atau siswanya itu menyampaikan argumentasinya, menyampaikan Ya. dan mempertahankan. argumentasinya sebenarnya. Tuh. Ya itu sih Ya. karena problemnya kita gini, kadang orang itu ya banyak misalnya kita dalam dunia mengkritisi saja ya. Kadang kita kritis kita hanya sampai pada problemnya saja, mengidentifikasi problem, tapi kadang kita nggak sampai solusi Solusi, ya. Nah, sedangkan problem dan solusi ini sesuatu yang selalu berhubungan gitu ya, selalu mereka Berkaitan lah. berkaitan gitu. Kalau cuma sampai problem, ya kita kembali lagi ke wah ini filosofis jadinya. Kita kalau belajar itu kan fungsinya adalah untuk memecahkan salah satunya memecahkan masalah. masalahnya manusia yang ada Iya. dunia ini kan. Dengan kita mempelajari sesuatu, kita menemukan ilmu baru yang kemudian nanti ilmu yang kita itu dapatkan menjawab permasalahan manusia yang sudah ada gitu kan. Iya. Betul sekali. Iya, memang kita nggak bisa memungkiri bahwa kalau ada problem, so we supposed to find the solution Yes. to that Yeah. problem, right? Betul. Itulah yang paling sederhana sebenarnya.
Jadi itu problem based learning itu memang fokus bagaimana menyelesaikan masalah yang sudah disediakan. Ya. Betul. Jadi dia bagaimana cara dia menghadapi masalahnya. Menghadapi masalah itu, Yes, langkah-langkah tadi langkah-langkahnya hingga akhirnya dicapai menemukan solusi yang tadi. untuk masalah itu. Nah, dengan sudut pandang yang seperti itu, pertanyaannya adalah kira-kira Bapak Ibu pernah nggak sih mungkin tanpa disusun, tanpa diorganisir, tapi pernah melaksanakan step by step yang itu tadi? Kalau saya sih tentu pernah ya. Mm-mm. Memang kita kalau di sekarang metode yang paling sering kita pakai itu adalah case method sama project based ya. Project based. Nah, kalau problem based learning ini kan memang tidak secara eksplisit diterapkan misalnya di RPS-nya kita gitu ya. Tapi kalau misalnya melihat dari karakteristiknya, misal kelas writing misalnya, intermediate writing, ada satu topik tentang ada satu jenis teks namanya adalah problem and solution gitu. Ya, saya minta mereka untuk Membuat itu. ya, saya berikan mereka masalah gitu ya. Masalahnya ini, menurut kalian kira-kira solution apa yang cocok untuk di situ. Jadi mereka menjelaskan dalam satu teks itu, misalnya di bagian thesis statement-nya ada masalah yang tadi saya bilang, ya. Kemudian di bagian body paragraph-nya mereka memetakan atau menjelaskan kira-kira solusi-solusi apa aja yang mereka tawarkan. Nanti di bagian conclusion kira-kira mungkin ya conclusion yang seperti misalnya dari tiga tiga solusi itu yang mana sih yang kira-kira paling efektif atau mana yang kira-kira paling bisa diterima. Ya, bisa diterima. Bisa itu salah satu konklusinya, tapi bisa yang lain juga. Kalau di kelas saya mungkin tadi tidak spesifik atau tidak seluruh tahapan sih sebenarnya. Kelas saya itu misalnya contohnya saya di kelas ICT misalnya kan. ICT kan setiap pertemuan itu akan memiliki topik yang berbeda-beda. Misalnya ICT for listening, ICT for speaking misalnya. ICT for listening untuk setiap topik tadi mereka harus menemukan aplikasi yang bisa menyelesaikan masalah tadi, bagaimana cara kita mengajar speaking tapi menggunakan ICT, produk ICT. Oke. Jadi solusinya mereka akan setiap kelompok nanti akan punya solusi masing-masing. Tapi tidak sampai ke tahap akhir karena kita akhirnya cuma membahas setiap solusi tadi, tidak mengkonklusikan yang mana yang paling bagus. Karena keterbatasan waktu, misalnya 8 kelompok kan tidak bisa dalam satu pertemuan langsung selesai semua. Tapi setidaknya ada solusi di situ. Ada solusi di situ walaupun masih belum ditemukan mana yang paling makanya baik. ketika mereka presentasi itu ada membahas tentang keuntungannya apa, kekurangannya apa, terus step by stepnya bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara menggunakannya untuk latihan yang lain dan sebagainya. Nanti jadi terkumpul tuh hampir dalam 6 kali pertemuan, 8 kali 6, 8 kelompok, berarti kan ada sekitar 32 website atau aplikasi yang berbeda untuk bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya kayak gitu. Ya, bisa sih. Ya, itu jadi koleksi, mesti jadi koleksi kita. Kalau mau grammar ternyata ada beberapa tuh pilihannya kayak gitu. Jadi langkah-langkahnya itu merepresentasikan critical thinking-nya mereka. Puncaknya itu tadi creating solution. Ini saya, kalau Bu Ember gimana? Pernah nggak? Kalau saya pasti sih Pak sebenarnya di kelas writing kan. Jadi karena memang mereka diminta untuk menulis beberapa jenis esai, salah satunya seperti yang Pak Richard bilang tadi, problem solution, ada argumentatif dan lain-lain. Ya mau tidak mau itu harus datang dari sebuah problem, issue. Nah, mungkin yang bisa saya sharing ke teman-teman adalah itu tadi, mengenal dulu current level of knowledge siswanya ini, supaya saya memberikan masalah itu yang relevan sama mereka dari real life conditionnya mereka gitu. Entah tentang topiknya teknologi, tentang diet itu tadi. Jadi ya mereka tidak mengalami kesulitan lah begitu dalam mencari data-data atau informasi tambahan tentang topik ini. Saya setuju sih sama itu ya. Kita harus menyesuaikan problem itu tadi sama mereka. Karena nggak mungkin kita ngasih untuk mereka misalnya untuk kelas bahasa Inggris misalnya
kita kasih masalah yang berat seperti puasa politik kan nggak mungkin. Ya susah Iya, juga. Ah, Tuhan aja tidak memberi kita masalah di luar kemampuan kita. makanya Masa kita ngasih masalah di luar kemampuan mereka? Anda melampaui Tuhan. Karena selain kalau seperti itu kan jadinya tidak hanya dari segi konten, dari segi kebahasan juga akan susah kan, Iya. karena ada term-term lagi yang Yang harus mereka pelajari lagi. betul. Ya, berarti gini ya, bisa kita kalau boleh tuh kita gabungin, kita simpulkan bahwa semua bermula dari ada masalah yang dibawa. Ya. Baru disusun bagaimana cara memecahkan masalahnya. Baru setelah itu didiskusikan bersama-sama untuk mencari mana yang paling relevan dan mana yang paling bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu kan, dan disetujui bersama-sama. Baru di akhir disimpulkan terakhir. Baru di akhir diambil kesimpulan dan jadi Oke. solusi secara utuh untuk Ya. itu. Itulah yang disebut sebagai Problem based problem based. learning. Cuma ada satu hal yang menarik dari Pak Richard tadi. Ada disinggung tentang Kasus kasus. Apa itu? Nanti di segmen berikutnya. di episode berikutnya, Pak. Episode berikutnya apa? Episode Segmen berikutnya. Episode berikutnya. Nah, nanti kita akan membahas di episode berikutnya tentang metode yang lain yang mirip dengan ini, yaitu adalah case method. Ya, bedanya apa? Stay tune. Ya, selanjutnya. Nah, Oke. Sampai ketemu lagi. Dan bye-bye. bye-bye. Bye. Bye.